Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun hubungan acara kita pada hari ini, yang pertama protokol yang sudah berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Zuriatul Hassani. Kepada beliau bertempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
إن الشيطان كان للرحمن عصيا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kita Buya Tasani yang telah membacakan ayat Al-Quran. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Novian Adam Imam Siddiq Esagir. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari belakang tolong. Paduan dulu sapuko. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kita sebutkan satu persatu kedudukan gelar dan jabatan serta mengurangi rasa hormat. Seluruh kita yang hadir pada kesempatan ini, jemaah wirid pagi Kamis Polda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ungkapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita pada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati kita. Pada Allah tempat kita kembali. Kulah doa bangun tidur yang diajar oleh Nabi kepada kita. Andai kata kita terlupa tadi di saat bangun tidur membacanya dan salam pada kesempatan ini, kita ulang membacanya kembali. Bersyukur kepada Allah yang tersampaikan dengan ungkapan doa kepada Allah SWT. Berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas, seluruh rangkaian kegiatan, baik yang telah kita perbuat maupun yang akan kita lakukan, akan jadi amal kita dan akan memberikan balas bagi pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah. Salawat dan salam sama kita sanjung tinggikan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat-ingatkan, mengulang-ulang, mengenang-enang. Banyak kita temukan dalam hadis, dalam sunnah, ungkapan mulia Rasulullah. Bagi siapa yang mendengarkan namaku, yang bersalawat untukku, nanti akan mendapatkan syafaatku. Bagi siapa yang mendengarkan namaku yang tidak bersalawat untukku, nanti tidak akan mendapatkan syafaatku. Dan termasuk orang yang pelit dan kata Nabi, bagi siapa yang mendengarkan nama beliau, diam saja, tenang saja. Makanya ada hendaknya semacam getaran yang ada dalam diri kita. Hendak bertemu kita dengan beliau, namanya saja disambui, maka ada sesuatu yang kita sampaikan. Maka kita sambung dengan ungkapan sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan sunnah beliau dan salawat kita kepada beliau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tersebut, kelak di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, kita berikan sebuah judul 4 waktu yang tak boleh kita sia-siakan. Allah sudah bersumpah dengan masa. Bapak Ibu, kita mulai pengajian kita dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini Allah sampaikan wal asri, demi waktu asar, demi masa. Kalau waktu sudah sampai asar, akan kembali subuh, akan kembali pagi, besoknya lagi. Cuma untuk hari ini kalau sudah asar nanti akan kembali subuh. Artinya Allah hanya memberikan kesempatan kepada kita cuma 1 kali, tidak 2 kali. Sehingga apa yang akan bisa kita perbuat saat ini, kita tidak akan melaksanakan nanti. Jangan kita janji-janjikan. Nantilah kalau lah berai kerajaan, nantilah kalau pensiun, nantilah kalau lama penting, nanti yang kita janjikan, Allah tidak memberikan suatu kepastian kepada kita apakah nanti kita masih ada atau tidak. Allah sampaikan dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi
besok pagi. Kata Allah dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Rencana kita mungkin besok akan ke situ, itu kegiatan kita ini yang akan kita perbuat. Rencana terlaksanakan besoknya baru bisa kita menjawab. Sehingga kapan kita disaatkan memperbuat, insya Allah besok akan itu saya laksanakan. Insya Allah besok itu akan saya perbuat. Insya Allah besok saya akan ke sana. Baru kapan kita insya Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantaran Allah sudah bersumpah dengan masa tidak akan pernah terjadi putar balik, maka untuk itu jangan sampai kita media-nyiakan waktu. Ada 4 waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang pertama, waktu untuk bermunajat. Yang kedua, waktu untuk berterima kasih dan meminta maaf. Yang ketiga, waktu untuk beramal saleh. Kemudian yang keempat, waktu untuk bermuhasabah. Yang pertama, waktu untuk bermunajat. Bermunajat, meminta, memohon, menyampaikan sesuatu kepada Allah. Jangan sampai kita lupakan. Sebagai contoh, pagi, sore, siang, malam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, yang kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-151, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah kepadaku, aku pun juga akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita takana aja Allah, Allah takana bawah. Kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Berarti kalau kita melupakan Allah, Allah lebih melupakan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kita kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Menjalankan lalu sebagai contoh, kita ingat kepada Allah. Kita baca ungkapan doa menjalankan lalu. Ungkapan doa kita menjalankan lalu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Bahkan kata Nabi, menjelang kita ke lalu tersebut, Nabi pesankan pula wasiat kepada istrinya Aisyah. Berarti aku pesan kepada kita umatnya. Ungkapan beliau kepada Aisyah ketika itu, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, amalkanlah 4 perkara menjelang tidur. Mampir perkara menjelang tidur akan kita amalkan, kata Nabi. Yang pertama, khatamkan Al-Quran. Yang kedua, mintakan syafaat kepada para nabi. Yang ketiga, mintakan reda kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, berhaji dan umrahlah menjelang engkau tidur. Rupanya Bapak Ibu, pikiran Aisyah sama dengan Allah. Timbul tanda tanya kepada junjungannya, wahai junjunganku, bagaimana mungkin aku akan bisa mengamalkan itu dalam waktu yang sesaat, dalam waktu yang sekejap, di mana kau mungkin menjalankan lalu saja itu bisa berubah. Lalu Nabi terangkan, yang pertama, khatamkan Al-Quran. Bapak Ibu, mengkhatamkan Al-Quran, andai kata kita baca mulai dari surah pertama Al-Fatihah sampai terakhir surah An-Nas, maka mungkin selesai semalam. Lalu bagaimana cara mengkhatamkan Al-Quran? Kata Nabi, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, seakan-akan seolah-olah itulah mengkhatamkan Al-Quran. Kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali diulang-ulang kita baca. Seakan-akan seolah-olah itulah menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, mintakan syafaat kepada
kepada para nabi. Baca salawat Nabi. Apa salawat Nabi yang akan kita baca? Sama dengan kita di saat sholat ketika tahiyat akhir. Kita baca salawat Nabi sampai selesai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. 3 kali itu ulang-ulang kita baca. Seakan-akan seolah-olah kita minta sapaan kepada para nabi. Ba'am seperti itu Bapak Ibu. Butuhkah kita sapaan nabi? Rupanya nanti di akhirat kelak tidak satu pun yang akan bisa menolong kita selain daripada beliau nabi kita. Makanya kita minta sapaan kepada mereka. Baca 3 kali menjalankan Allah. Yang ketiga, mintakan reda kepada kaum muslimin. Bagaimana cara minta reda kepada kaum muslimin? Mungkinkah kita kunjungi rumah tetangga menjelang kita tidur? Andai kata didatangi tetangga mungkin 2-3 rumah mungkin betul hidayahnya. Kamu sebagai contoh mendatangi tetangga Assalamualaikum menjawab tetangga dalam rumah itu lalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siatu kecil pulang punya rumah taruh sebagai contoh si Nur kejawab kamu kepada yang sedang maaf. Kabar Nur, kabar bayi bukan pintu. Kabar di malam. Kau sebagaimana kecil Nabi wadangan dari Ustaz menjalankan lalu kita harus saling memaafkan. Tolong maafkan salah boyo kecil dan kecil dan punya rumah tadi jadilah sama-sama maafkan kita. Aduh indah kecil kita. Aku lalu lihat itu pintu apa yang sebelah rumah. Cuma sebelah rumah terkala itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siatu sinur. Kabar bayi. Habis tu aja layu. Taruh kamu model tungkapannya. Nah jadi apa sebabnya orang? Apakah memang serupa itu suruhkan dari Nabi? Enggak. Menjalankan lalu kecil Nabi minta reda kepada kaum muslimin, tidak mesti kunjungi rumah tetangga. Lalu bagaimana caranya? Doakan mereka. Baca ungkapan doa untuk mereka. Allahumma pilih muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma pilih muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosanya kaum muslimin laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah meninggal dunia. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat ya Allah yang maha pemberi rahmat. 3 kali itu berulang-ulang kita baca seakan-akan seolah-olah kitulah minta reda kepada kaum muslimin. Kali dapat ungkapan doa Bapak Ibu. Insyaallah kita baca sama-sama Bapak Ibu. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ulang ya Pak. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah apalagi kita laki-laki ketika Jumat selalu kita dengarkan khatib menyampaikan seperti itu. Nah, ungkapan doa yang khatib sampaikan dengan awali ungkapan doa. Mudah-mudahan yang kita bisa belum membacanya di saat kita kalau 3 kali berulang-ulang kita baca. Kemudian yang keempat, berhaji dan umrahlah menjelang tempat tidur kata Nabi. Bagaimana mungkin berhaji dan umrah menjelang kalau saja? Rupanya bukan pergi ke Makkah menjelang kalau enggak. Tapi kita baca 5 kalimat thayyibah 7 kali berulang-ulang. Dia tawaf setripnya 7 kali, maka 7 kali itu kita baca ungkapan doa.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 7 kali berulang-ulang kita baca, seakan-akan seolah-olah itulah berhaji dan umrah. Tapi bukan jadi kecil logo, cik ustaz pula sama juga dia ulang mula-mula dia nanti dan seperti itu. Jadi seakan-akan seolah-olah itulah berhaji dan umrah. Kita bacalah 5 kalimat taibah 7 kali berulang-ulang. Baru kita baca ungkapan doa Bismika Allahumma ahya. Andai kata ustaz telah baca ungkapan doa alunnya tak kalau maka bacalah hafalan-hafalan ayat yang hafal dari kita. Andai kata di saat itu sedang membaca tadi takaluk itu, mudah-mudahan yang kita tetap takaluk kepada Allah, tetap mendekat diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan andai kata pagi atas cinta tak jago langsung meninggal, maka di saat kita dalam kondisi yang serupa itu dan antara menjalan kalau kita telah berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan penghujung kehidupan kita tapi dalam keadaan husnul khatimah, penghujung kehidupan yang baik. Kemudian andai kata kita pagi tak jago kita serupa tadi, maka keluar ungkapan doa kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita, kepada Allah tempat kita kembali. Kemudian barangkali kita sampai kita jago melaksanakan sholat tahajud. Setelah tahajud kemudian tutup dengan witir. Kemudian mungkin kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi model kini Bapak Ibu ada program pemerintah Kota Padang Semar Surau. Alhamdulillah wajah ini musajid musala bentuk bulan puasa ranginya pagi-pagi sebab anak-anak datang. Kan demikian. Sebenarnya sasarannya bukan hanya anak-anak, sasarannya kita semuanya, kaum muslimin kaum muslimat. Kalau dulu istilahnya barangkali babaliak ke surau, kini istilah modernnya distilahkan dengan Semar Surau. Kan demikian. Cuma kegiatannya tidak jauh serupa itu. Cuma lantaran kini lantaran dilibatkan seluruhnya, pihak pemerintahan dilibatkan, pihak sekolah dilibatkan, pihak guru dilibatkan, anak-anak hanya sodorkan ke guru pakai namanya Pak barcode, pakai absen. Taruhlah awal mula mungkin terikat dengan absen, mudah-mudahan setelah itu jadi kebiasaan. Kan demikian. Wajah dia musajid musala ramai alhamdulillah. Jadi makanya Bapak Ibu awak selaku orang tuanya ikut serta dalam musajid musala. Dia mendampingi anak kita sebab sasarannya kaum muslimin dan kaum muslimat dan anak-anak saja dah. Dengan jalan seperti itu mudah-mudahan yang kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai barangkali kita pulang menjelang kita ke barangkit kerajo tadi, buat berserah diri kepada Allah dengan kita baca ungkapan doa. Ungkapan doa yang kita baca kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa mulai pekerjaan teringat kita dengan Allah, kita baca dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata terlupa kita di saatlah dalam pekerjaan baru terkena kepada Allah, dan salahnya kita kembali berungkap dengan ungkapan Bismillahi awalihi wa akhirihi. Artinya kita tak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan dalam ayat tadi, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun juga akan ingat kepadamu. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kita sia-siakan waktu untuk berterima kasih dan meminta maaf. Kata terima kasih itu kan sederhana, tapi nilainya tinggi. Andai kata seseorang pernah menolong kita, pernah membantu kita, pernah bahagia kita, pernah meminjamkan kita, kita ungkapkan terima kasih. Kurang mungkin yang pernah menolong, bahagia, membantu kita, ganda artinya. Tapi andai kata yang pernah
nak bantu kita, nya hawa, nya tolong kita, nya selamatkan. Tanpa ada ungkapan terima kasih barangkali saja. Maka barangkali awak ada semacam kesombongan. Dan bagi orang yang tampil kita yang menolong membantu magiah tadi, kalau sekiranya timbul sifat manusianya, sebenarnya kan menolong membantu kalillahi ta'ala, kita hanya berharap balasan dari Allah. Cuma sifat manusia kita timbul ketika orang kita bantu, kita magiah, kita tolong, kita pinjamkan tanpa ada ungkapan terima kasih. Perasaan kita keluar ungkapan ancaman di hati awak. Awas kecewa. Awas apa? Awas tak tolong nanti kali. Minjam nanti kali. Minta bantu nanti kali. Awasnya apa? Tidak kalian tolong lagi, tidak kalian bantu lagi, tidak kalian nagih lagi, tidak kalian pinjamkan lagi. Itu kan ungkapan ancaman, walaupun disampaikan dengan kata-kata. Nah, makanya Bapak Ibu, waktu untuk berterima kasih jangan sampai sia-siakan. Andai kata orang yang pernah menolong kita lampahi saja waktu sempat berterima kasih, ada perasaan baik sagan kita. Pasal di lain waktu orang tersebut lupa berterima kasih patah. Kok mungkin masih sempat sampaikan, kita sampaikan kembali. Kan itu. Makanya jangan sia-siakan waktu untuk berterima kasih. Yang kedua, waktu untuk meminta maaf. Bapak Ibu, ada yang lalu kata-kata dalam masyarakat bahwasanya menyangkut maafkan pun nanti salah ketika meninggal dunia kan maafkan dia. Di mana ketika meninggal dunia maafkan. Kan sering ketika acara takziah disampaikan, taruh pimpinan jemaah yang pergi bertakziah menyampaikan kata-kata kepada tuan rumah. Kecil pimpinan jemaah kami hati namu jemaah masjid itu salah kok kami punya salah kepada almarhum atau almarhumah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata almarhum atau almarhumah ketika itu dia punya salah kepada kami telah terlebih dulu memaafkan kesalahan beliau. Yang awak bisa bagi maaf, tapi yang beliau bisakah bagi kita maaf? Nya jawab di ahli waris, nya jawab di tuan rumah, nya jawab di ahli bait. Kecil ahli bait, kami atenamu yang meninggal, atenamu ahli waris, atenamu ahli bait telah terlebih dulu memaafkan kesalahan Bapak Ibu. Atenamu ahli warisnya yang meninggal kami maafkan salah kita. Tanyalah terjawab yang meninggal tadi. Wah, salah kepada yang meninggal. Makanya Bapak Ibu, tidak awak tunggu sampai meninggal. Di kita kadang-kadang berjanjikan nantilah ketika rayu masalah. Sebab ketika rayu kita bersilaturahmi juga demikian. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saling memaafkan kau. Nabi berikan kategori andai kata kita punya masalah dengan sesama muslim, mulia kita mungkin dia tinggal waktu 3 hari mungkin tak bisa kuat. 3 hari itu mungkin dalam suasana panik angin. Hari pertama mungkin suasana lu reda mana masih panik perasaan. Tunggu hari kedua lu reda mana aja deh. Tunggu hari ketiga. Kalau memang mereka muslim, tidak mesti ditunggu hari ketiga. Di saat orang masalah, orang tersadar meminta maaf, juga mau maafkan kesalahan orang lain. Atau mungkin awak sampai orang masalah, sebelum orang minta maaf, kita telah lebih dulu memaafkan. Baik itu kita hendaknya. Sehingga dalam Al-Quran baca firman Allah yang kita disuruh oleh Allah fa'fu wasfahu, saling maaf, memaafkan. Kita maafkan salah orang dan mudah-mudahan orang akan maafkan salah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan waktu untuk meminta maaf. Sesegera mungkin kita untuk meminta maaf. Jangan sampai timbul penyesalan. Umpama sampai kita bersalah, rupanya lah meninggal, saya sempat kita minta maaf. Ada beban balik rasanya kita pikul. Dan menjelang itu terjadi, itu yang harus kita siasati. Segeralah untuk saling memaafkan. Yang ketiga, waktu untuk beramal soleh. Bapak Ibu, beramal soleh rupanya timbangannya laki-laki yang perempuan samanya. Wa may ya'mal minas solihati min zakari wa unsa wa huwa mu'min wa yadkhulul jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat baik, beramal saleh
baik laki-laki maupun perempuan, mereka mukmin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi Bapak Ibu, kalau istilah dalam kehidupan pekerjaan kan ada istilah atau mungkin istilah gender ya, kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan menyangkut dengan amaliyah ibadah. Rupanya Bapak Ibu masing-masing kita, andai kata umpama istri terkait kepada suami, andai kata suami masuk surga, mudah-mudahan masuk surga. Tapi andai kata suami masuk neraka, tentu nanti istri nanti yang masuk neraka. Sehingga berkaitan dengan amaliyah pribadi kita. Kita baca firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Jikalau sekiranya kita lakukan kebaikan, yang akan menerima manfaat kebaikan pribadi kita yang melakukannya. Dan jika kita lakukan perbuatan salah dan dosa, yang menanggung akibat kita yang memperbuatnya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang menanam, ia yang menerima hasilnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Perbuatan baik akan dapatkan balasan yang baik, perbuatan buruk akan dapatkan balasan yang buruk. Jadi rupanya Bapak Ibu, ilmu juga waktu balik kepada yang memperbuatnya. Ingin kita balasan yang baik, laksanakanlah yang baik-baik. Tidak berarti kita nanti dah dapat azab siksaan Allah, perbuatlah segala macam yang buruk. Makanya Allah sampaikan kepada kita agar kita mampu memperbuat yang terbaik. Bahkan kita memuliakan di Allah, nyusuh di Allah, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umpama suami kamu saji laksanakan sholat berjamaah, istri ni Allah dapat izin daripada suami, silahkan. Suami bersedekah, istri bersedekah, silahkan. Suami berpuasa, istri berpuasa, silahkan. Artinya beramal soleh masing-masing kita. Makanya jangan sampai kita melupakan amal soleh. Bapak Ibu, ada dulu dalam surat Al-Munafiqun surat yang ke-63 ayat yang ke-10 aja sekali Allah sampaikan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dan nafkahkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqul rabbi, ketika itu apa kecek mereka kepada Allah, laula akhartani ila akan qarib. Sekiranya ya Allah engkau bersedia menunda kematian walaupun sesaat. Ayah menginginkan kalau memang ditunda kematiannya, gue yang menginginkan. Fa asaddaka wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Bila ingin bersedekah, nanti tiba malaikat maut. Bila jadi ingin jadi orang saleh, lah tiba malaikat maut. Bisakah diwujudkan lain? Lanjutan ayat Allah sampaikan kepada kita, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajalnya datang. Tidak akan ditunda. Makanya Bapak Ibu, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Di saat kesempatan itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Nabi berikan dulu kepada kita, pergunakan lima sebelum datang yang lima, kan itu kata Nabi. Pergunakan di saat waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Pergunakan ketika waktu muda sebelum datangnya tua. Pergunakan waktu kita dalam keadaan muda sebelum datang tua. Pergunakan waktu kita sehat sebelum datang sakit. Pergunakan waktu hidup sebelum datang kematian. Pergunakan waktu di dunia sebelum sampai kita dalam kehidupan akhirat. Dengan jalan serupa itu mudah-mudahan kalau memang kita bisa memanfaatkan waktu, kita akan bisa mengisi waktu dan tak tergeliat kita dengan waktu. Makanya waktu untuk beramal saleh jangan kita sia-siakan. Jangan waktu tunggu nanti itu tidak bisa kita janjikan yang nanti apakah mungkin kita bisa berbuat apa. Yang terakhir, waktu untuk bermuhasabah, menghisap diri, introspeksi, mengevaluasi
Kan banyak kata barangkali. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datangnya perhitungan Allah untukmu. Kalau masih kita yang adukan perhitungan, kok banyak salah kita bisa pelukan, kok banyak kekurangan kita bisa tambah. Ada dosa-dosa yang kita perbuat bisa kita perbaiki dengan bertaubat. Kekurangan amalia kita kalau masih diberikan kesempatan kita masih bisa menambah. Tapi kalau tiba perhitungan Allah tidak ada jalan lagi. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam surat Al-Hasyr surat yang ke-59 ayat yang ke-8 balik, adalah ayat Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri tanya Allah, hendaklah setiap diri memperhatikanlah sampai lima persiapan untuk hari esok akhirat. Istrinya tanya kali suami tanya istri tanya suami, anak-anak orang tua. Sehingga Allah sampaikan dalam ayat, ada dalam surah Al-Baqarah 3 ayat yang awal ayatnya sambung. Al-Baqarah ayat yang ke-28, Al-Baqarah ayat 123 dan Al-Baqarah ayat 281. Pangkal sambung. Apa pangkal ayat? Wattaqu yauma. Dan takutlah kamu akan suatu hari. Suatu hari yang akan ditakutkan itu bila? Nanti di akhirat. Kita bacakan ayat yang ke-173-nya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Dan takutlah kamu akan suatu hari ketika seseorang tidak dapat menggantikan yang lain. Wala yuqbalu minha 'adlun, tidak berguna tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafaat. Wala hum yunsarun, dan mereka tak akan ditolong dok. Kalau di dunia barangkali tak mampu bisa orang tolong, orang tua bisa bantu, istri bisa bantu, suami bisa bantu, tetangga bisa bantu. Tapi timbul di akhirat itu tak bisa tolong-menolong, kita tak bisa bantu-membantu. Awak mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Sehingga Allah sampaikan dalam ayat 281-nya kata Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu akan suatu hari ketika seseorang kembalikan kepadanya kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa, setiap diri akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Hati-hati kita Bapak Ibu, manfaatkanlah, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan waktu, jangan kita sia-siakan kesempatan, sebab Allah hanya memberikan kesempatan kepada kita sekali. Yang sekali itu gunakan, maka kita buat di saat kita melakukan ibadah, anggaplah itu merupakan ibadah yang terakhir. Sebab sesudah itu Anda tahu, andai kata lakukan suatu pekerjaan, anggap itu merupakan hari terakhir. Sehingga kita akan selalu bersungguh-sungguh dalam mencari kehidupan dunia, kita bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan kehidupan akhirat, kita bersungguh-sungguh. Tidak pernah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata bersalah, dan kata mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al Ustaz yang telah menyampaikan tauhid agama di depan kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya tauhid beliau, maka berakhirlah ajaran kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Baca maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada yang menasbih tentang pembinaan untuk jadi imam dan muazin. Jadi sudah ada ditunjuk yang akan dibina, bukan meningkatkan mutu atau cara imam, cara azan. Itu kita butuh sebentar untuk pelaksanaan